Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Nurumah Hidayati dari PIAUD 4C IAIN Surakarta. Nah, di sini saya akan memberikan stimulus, cara, dan beberapa macam metode untuk mendirikan kesadaran diri pada anak usia 4-5 tahun. Nah, sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak ya apa itu artinya kesadaran diri? Iya, benar. Kesadaran diri yaitu langkah pertama yang diinginkan dan tertanam dalam diri kita sendiri, dan di mana juga terdapat beberapa macam emosi, reaksi, dan kepribadian. Nah, ada juga manfaat dari kesadaran diri pada anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, memahami kesadaran diri sendiri dan orang lain. Ketika kita sebelum memahami kesadaran diri tentang orang lain, maka sebaiknya kita sadar akan hal diri kita sendiri. Contohnya, menjaga kebersihan, menjaga kerapian, dan menjaga keamanan. Dari contoh menjaga kebersihan, kita sebelum makan hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Dan contoh yang kedua dari menjaga kerapian, ketika kita hendak bangun tidur, sebaiknya kita membersihkan dan beres-beres tempat tidur supaya terlihat rapi kembali. Dan contoh yang ketiga dari menjaga keamanan, ketika anak sepulang sekolah, anak tersebut diminta untuk mengembalikan barang bawaannya ke tempat masing-masing, misalkan mengembalikan sepatu. Nah, jadi anak diminta untuk mengembalikan sepatu itu di tempatnya, di rak sepatu, supaya agar terlihat terjadi kerapihan juga. Nah, yang kedua, memahami keberagaman nilai. Nah, jadi ketika kita sudah bisa menerapkan kesadaran diri itu penting, maka kita akan dapat nilai tersendiri dari orang lain dan orang tua. Oke, begitu ya teman-teman. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Jadi ketika kita sudah memahami dan dibiasakan sejak kecil untuk hidup menjaga kebersihan, menjaga kerapian, menjaga keamanan, maka kita juga akan bisa menjaga itu semuanya, karena kesadaran diri itu penting untuk kita semua. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan beberapa macam metode untuk kesadaran diri pada usia 4-5 tahun. Nah, yang pertama, metode pembiasaan. Teman-teman, ada yang tahu nggak ya metode pembiasaan itu apa? Iya, metode pembiasaan itu adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Nah, jadi biasanya anak itu suka meniru. Jadi, ketika kita bersama anak, sebaiknya kita melakukan pembiasaan yang positif. Misalkan kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi ketika kita menemui anak atau menemui seseorang yang belum membuang sampah pada tempatnya, langkah kita harus apa ya teman-teman? Ya, harus mendekati orang tersebut dan kita harus menasihati orang tersebut. Karena apa? Karena jika membuang sampah tidak pada tempatnya, maka akan terjadi banjir, lingkungan menjadi kotor. Maka kita harus mendekati dan menasihatinya. Bilang kayak gini, Kak, sebaiknya besok lagi kalau membuang sampah pada tempatnya ya. Karena membuang sampah pada tempatnya itu melakukan kegiatan hal yang positif. Karena kebersihan sebagian dari iman, maka kita dan kita semua alangkah baiknya jika membuang sampah itu pada tempatnya agar lingkungan terlihat bersih, rapi, indah. Begitu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu metode bercerita. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak ya metode bercerita itu apa? Iya, metode bercerita itu merupakan langkah di mana kita menjelaskan tutur kata dengan menggunakan bahasa yang lisan agar memudahkan anak untuk mendapatkan informasi terhadap apa yang telah kita sampaikan. Oke, tujuan metode bercerita ini apa ya teman-teman? Iya, supaya anak bisa bertanya dan bisa mengekspresikan pertanyaan yang sudah didengar oleh temannya atau oleh gurunya atau siapapun yang bercerita dengannya. Nah, jadi di dalam metode bercerita ini juga terdapat manfaatnya loh teman-teman. Apa aja ya? Oke, yang pertama, melatih daya pikir anak. Yang kedua, melatih konsentrasi anak. Yang ketiga, anak mampu mengembangkan imajinasinya. Nah, di sini saya juga mempunyai video yang berjudul Belajar Membuang Sampah pada Tempatnya. Ayo kita teman-teman, kita saksikan bersama-sama.
Di sini saya akan bercerita tentang belajar membuang sampah pada tempatnya. Jadi, jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya, lalu membuang sampah sembarangan, maka yang akan terjadi akan terlihat kotor, terlihat kumuh, dan tidak rapi. Di sini ada sebuah cerita yang berjudul Anak Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya atau Sembarangan. Nah, di sini tokoh yang bernama Zulfa sudah sering sekali ketika hendak selesai makan, bungkus dari makanan tersebut tidak langsung dibuang di tempat sampah. Nah, ketika Zulfa bermain di ruang tamu, ia suka sekali membuang sampah di ruang tersebut yang berada di samping kursi, samping meja, lalu ruang tamu tersebut terlihat tidak rapi dan tidak bersih. Nah, lalu bagaimana ya teman-teman cara membersihkan sampah yang berada di ruang tamu tersebut? Yuk kita bisa bersama-sama belajar membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini saya mempunyai sapu, lalu ada serok sampah, lalu ada sulak, dan ada tempat sampah. Langkah yang pertama yaitu kita mengambil sapu, lalu mengambil juga sekop sampah. Oke, kita langsung membersihkan sampah-sampah ini ya teman-teman. Ini kita bersihkan dulu sampah-sampah ini. Lalu ketika serok sampah sudah penuh, kita buang di tempat sampah. Begini ya teman-teman. Oke, oh ini ada di atas kursi. Nah, nanti kita mengambilnya sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Karena apa? Karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Oke, ini masih ada ini. Ketika sudah penuh sekopnya, lalu langkah yang selanjutnya membuang di tempat sampah. Gini teman-teman. Wah, kelihatannya bunga dan bantal kursinya belum rapi ya teman-teman. Mari kita rapikan bersama dulu teman-teman supaya terlihat bersih, rapi. Langkah yang pertama, kita mengambil bunga terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke dalam vas bunga. Begini ya teman-teman. Lalu langkah yang kedua, kita mengambil ini bantal kursinya. Lalu kita rapikan juga teman-teman. Nah, begini ya teman-teman. Lalu sampah yang ini tadi kita buang di luar dulu ya teman-teman. Oke. Nah, ini kelihatannya masih ada debu-debunya gitu teman-teman di kursi sama mejanya. Yuk kita bersihkan dulu teman-teman menggunakan sulak. Oke, mari bersih-bersih teman-teman. Nah, begini ya teman-teman cara membersihkan debu yang menempel pada kursi. Gini teman-teman, pada meja kita sulak dulu teman-teman supaya terlihat bersih. Nah, ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka tempat tersebut akan kelihatan menjadi lebih bersih, rapi. Begitu ya teman-teman. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman tentang cerita Zulfa membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, besok lagi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Karena jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan akan terlihat menjadi kotor, tidak bersih, tidak rapi. Dan sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Karena jika kita membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan terlihat rapi, terlihat bersih, tidak ada sampah berserakan. Teman-teman yang bisa saya sampaikan, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.